Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak hadirin saudara, pegang kitab halaman 210 baris paling bawah. Baris paling bawah. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailan al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بسم الله حضرة معلم هذا الكتاب الشيطان الجليل ابن عطاء الله سكندري رحمه الله تعالى وأدم النفع وعد علينا لأهلنا لأولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاته وبركات علوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مؤسس أسجل الرقيب sebelum masyayikh mana dan masyayikh negeri rumah negeri sana negeri nama negeri ishaga karim min habina Allah subhanahu عبد الحمد عبد الحلم شاب هذا من الحبيب علي بن محمد بن علي بن كان مساعد بالله حضر المشايخ مع بدر سالك يا مسامد في عبد الله بن كعب الحافظ شمس الدين كامل الكريم كاجل عمل زين ثم الحضرة دي مشايخ معنا جدا بهدر المصنع وخزن كعبد الهادي محمد مزوبي حمد عبد الفاكي عبد الهادي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا وذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Ke atas sedikit Pak ya, bukan qala Syekh Abdul Hasan tapi fahum ahlul hadra al-mukhatabun bi ainil minnah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamanna bihi wa bi ulumi fi darin amin. Fahum ahlul hadrati al-mukhatabuna bi 'ainil minnati. Fa kaifa yumkinuhum ay yakunu li siwahu mustanidina wa hum li wujudil ahadiyati musyahidun. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu qawiya alayya syuhudu fasa'altu ay yastura alayya ala dhalika faqila li law sa'altahu bima sa'alahu Musa kalimuhu wa Isa ruhuhu wa Muhammadun habibuhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al walakin salhu ayu qawiyaka fasa'altuhu faqawwani. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin wabil khusus DKM Pemanda Bapak Haji Ghazal Musannif, orang tua kita Bapak Haji Abdul Malik
Bapak Haji Alim, Bapak Haji Syarul Siddiq, Bapak Haji Yasin Masud, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa hadir untuk memenuhi tugas kewajiban ibadah kepada Allah lewat sholat maghrib berjamaah, duduk i'tikaf sejenak untuk bermudzakarah, membahas kalam hikmah para ulama yang mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya orang yang selamat itu orang yang hatinya sudah tidak lagi ada ketergantungan, keterkaitan kepada makhluk. Semuanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu hanya orang yang datang kepadanya yang sowan pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Artinya hati selamat itu dia tidak lagi bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita miliki di dunia, yang kita cari-cari, materi yang kita kumpulin, begitu mati kita kagak bawa, itu jadi warisan. Yang kita bawa itu yang sudah kita sedekahin, kita wakafin. Yang kita tinggalin, kita nggak sedekahin, nggak wakafin, nggak zakatin, itu milik waris, ahli waris. Nah, yang kita bawa itu yang kita sedekahin. Nah, seandainya pun apa yang kita kumpulin itu kita bisa bawa, itu di hari kiamat bakal ngeribetin kita. Ya, ditanya lu ngumpulin dari mana, lu buat apa aja, itu jadi ribet. Nah, orang yang miskin gak punya apa-apa itu gampang dah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang kita miliki habis semua, kita ke bawah. Nah, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang tidak lagi bergantung dengan apa-apa, itu dia yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita hidup harus miskin, bukan. Hiduplah kaya. Sebab dengan kekayaan itu kita bisa membantu saudara. Jangan hidup ini jadi beban saudara, ngandelin saudara, jangan sampai. Kita hidup mandiri, ya sekecil apapun enggak nyusahin orang, enggak ngeribetin orang. Kalau dari awal mungkin berumah tangga ya bolehlah, tapi 10-20 tahun kemudian udah bisa mandiri. Jangan lagi ngerebetin siapa-siapa, itu harus punya usaha. Nah, apalagi kalau sampai kaya. Kekayaan itu jangan sampai ada di hati, tapi cukup di tangan. Artinya kita udah peroleh ya share ke semua orang yang membutuhkan. Nah, yang begini nih hatinya sudah tidak lagi punya unek-unek kepada siapapun, itulah yang illa man atallaha biqalbin salim. Nah, mereka ini orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, itulah mereka yang ahlul hadrah, orang yang layak bisa kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia hatinya senantiasa ingat kepada Allah dan Allah meridhoi apa yang dia kerjakan. Bukan kumpul bersama Allah dalam pengertian fisik. Nah, bukan. Artinya dia senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya ini, insya Allah nih penuh ridho Allah, karena kita
enggak memprovokasi orang untuk saling menyakiti, menjatuhkan, tidak. Kita saling mengingatkan untuk menjadi pribadi yang baik. Insya Allah ini penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang ahli hadrah, orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahum ahlul hadrati, mereka orang-orang yang ahlul hadrah, al-mukhatabuna bi'ainil minnati, mereka itu senantiasa diperintahkan bi'ainil minnati, dengan hakikat anugerah Allah. Jadi dikasih nikmat, bisa hidup, bisa makan, bisa menghirup oksigen, bisa minum, bisa berjalan, bisa ibadah. Itu yang dia lihat siapa? Allah, zat pemberi nikmat, bukan kecil gedenya. Sebab kecil gede sama aja. Yang penting kan syukurnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu dikasih nikmat. Fa kaifa yumkinuhum ayyakunu li siwa mustanidin? Fa kaifa yumkinu, maka bagaimana memungkinkan mereka ayyakunu, bahwa mereka lisiwahu, kepada selain Allah, mustanidin, menyadarkan diri. Gak mungkin. Orang-orang yang sudah hatinya ahli hadrah, ingat kepada Allah, tidak mungkin dia menyadarkan diri kepada selain. Enggak mungkin. Kalau sudah merasa nyaman, merasa nikmat, kayak begini Pak, kita tuh menjatuhkan pilihan pada seorang perempuan. Dari sebelum kita menikah, kenal si fulana, si fulana, si fulana, si fulana. Dari sekian perempuan itu yang kita kenal, akhirnya satu yang menjadi pilihan kita untuk menjadi istri sampai sekarang. Kenapa? Ya karena kita sudah nyaman sama dia. Terus berumah tangga, hidup nyaman, punya anak, punya penghasilan, punya tempat tinggal, punya alat mobilisasi untuk kemana-mana, kendaraan kita punya, itu kita merasa nyaman. Kita lihat kalau itu siapa? Ya istri kita tuh. Di samping yang lain banyak perempuan yang lebih cantik, yang lebih menarik, lebih muda. Daripada kita tidak akan kemana-mana ke sana. Ya tertarik wajar, tapi tidak sampai terjerumus melakukan hal yang negatif. Kita kembali kepada pasangan kita. Karena kau merasa nyaman. Begitu juga orang-orang yang hatinya sudah menyadarkan diri kepada Allah, nggak mungkin pindah ke yang lain, berpaling kepada selain Allah. Wahum liwujudil ahadiyati musyahiduna, wahum, dan mereka ahlul hadrah, orang yang hatinya terpaut kepada Allah. Liwujudil ahadiyati, bagi wujud kemahaesaan Allah, musyahidun, telah musyahadah, telah menyaksikan. Artinya hatinya semakin yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Dia semakin yakin, semakin mantap, merasa nyaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhu kepadanya. Apa kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili? Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini punya murid Abu Hasan Al-Mursi. Abu Hasan Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi istilah kalau dalam persilatan kakek guru. Dalam dunia persilatan ini kakek guru Abu Hasan Asy-Syadzili. Penulis kitab ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari punya guru Abu Hasan Al-Mursi. Abdul Abbas Mursi punya guru Abu Hasan Asy-Syadzili. Ini Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, qawiya alayya syuhudu fasa'altuhu ayyastur ala dzalika faqila li law sa'altahu bima sa'alahu Musa kalimuhu wa Isa ruhuhu wa Muhammadun habibu wa safiyuhu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al walakin salhu
Walakin salu ayu qawiyaka fasa'altuhu faqawwani. Qala Abu Hasan Az-Zali, Abu Hasan Az-Zali berkata radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhu kepadanya. Apa kata beliau? Qawiya alayya syuhud, qawiya kuat alayya atasku asyhudu, apa musyahadah. Aku musyahadahku kepada Allah sangat kuat. Jadi ketika melihat apa saja yang aku lihat itu kemahabesaran Allah. Melihat fenomena alam, ada kebakaran, ada kecelakaan, terus ada apa saja, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat perempuan cakep, yang dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini makhluk cakep kayak begini, bagaimana Allah zat yang menciptakannya? Loh, yang diciptanya cakep kayak begini, bagaimana Allah zat yang menciptakannya? Oh, itu kembalinya kepada Allah. Kalau kita kan lain, lihat perempuan cakep, ya bini gua kagak kayak begini. Kalau ada yang kenal, boleh minta nomor WA-nya tuh, chatting-chattingan lumayan, bisa bercanda-bercandaan. Nah itu kalau kita lain. Nah orang-orang yang itu dia mau lihat apa saja, yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat manusia, ada orang yang ahli maksiat, dia tidak membencinya, tapi malah kasihanan. Ya Allah, ini orang belum juga berhenti dari maksiatnya, udah umur segini, dan balik lagi kepada dirinya. Dia bisa ibadah tidak seperti si fulan yang ahli maksiat. Dia bukan membanggakan diri, malah takut. Boleh jadi nanti orang yang maksiat itu lebih soleh dari saya yang sekarang lebih jahat dari dia. Bisa jadi. Jadi kita sekarang masih belum ada di titik aman. Yang sudah ahli ibadah apakah terus acuk istiqomah sampai mati begini? Belum tentu. Dan mereka itu yang ahli maksiat, apakah istiqomah mati dalam kemaksiatan? Belum tentu. Nah, makanya ketika kita melihat siapapun tidak pernah membanggakan dirinya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli maksiat, dia kesian, ya secara zahir membenci perbuatan maksiatnya, tapi secara batin dia kasihan, dia berdoa kepada Allah supaya orang ini dapat hidayah, mentas dari kemaksiatan. Nah, kalau sekarang kan kita enggak, habis diviral-viralkan, difoto, divideoin tuh si fulan kelakuannya kayak begini. Nah itu malah kagak bener. Nah, ini orang-orang ahli musyahadah nggak begitu. Ini Syekh Abu Hasan Asyadzili bikin pernyataan bahwasanya musyahadah saya sangat kuat. Fasa'altu, aku mohon kepada Allah ayyasturu ala dzalika, agar Allah menutupi hal itu kepada saya. Tutupin, jangan semua diperlihatkan pada saya. Kalau kata orang Jawa, ketok welo-welo, kelihatan jelas. Ya, sebab beliau ini masih belum merasa aman posisinya. Bisa jadi nanti tertipu akan apa yang dia alami ini, akhirnya jadi orang yang terlena seperti Barseso. Ya, Barseso kan dia seorang wali besar, endingnya hidupnya tragis karena diuji oleh Allah di kamarnya itu. Ya taruhlah gampang, di masjid, di musolahnya itu, di langgarnya ada iblis yang nyamar jadi anak muda. Nah, iblis itu sembahyang agak berhenti. Artinya si Barseso nggak gubris, sholat, ya wirid, baca Quran, kemudian tidur, makan, buang hajat. Ini iblis kagak berhenti sembahyang. Lama-lama kagum juga nih. Ditanya, Mas,
Sampean ini hebat banget, saya perhatiin dari datang sampai sekarang kagak berhenti sembahyang. Kok hebat sekali Anda ya? Oh Pak, saya ini mantan preman. Dulu apa aja saya kerjain, rukun setan saya kerjain. Mabok, main perempuan, judi, maling, membunuh orang, semua saya kerjain. Ini tobat saya nih. Tuh, tertarik bersiswa. Wah, gue juga bisa kayak begini. Nah, gimana caranya? Ya sampai emang nggak pantas ngelakonin kayak saya. Tapi kalau sampai mau ngelakonin ada tuh yang gampang apa? Minum ciu, minum arak. Dipikir kan minum arak gampang, kalau membunuh nggak mungkin. Zina apa lagi? Mencuri itu udah mabok aja dah. Oh iya mabok. Tanya beli ciunya di mana? Ulang kiai minum ciu mana tahu tempat minumnya, dikasih tahu di pojokan. Yang jual perempuan cakep. Ini minum. Karena minum ya hilang akalnya. Tuh ngelihat perempuan yang jual botol nafsu. Ya berzina. Ya, berzina takut ketahuan dibunuh. Wah semua dikerjain. Udah mabok berzina membunuh. Akhirnya ketangkep ketahuan. Nah, ketika dia dieksekusi, dipentang, disalib mau dibunuh, iblis datang lagi. Berseso, saya akan menyelamatkan kamu kalau kamu mau sujud kepada saya. Sujud bukan sujud sembahyang, sujud nunduk begitu. Dan nunduk mati. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bila muncul hal-hal seperti itu, beliau masih takut jangan sampai ini mungkin menjadi beban psikologis yang berat, bisa mengganggunya, bukan justru malah takut kepada Allah, mungkin jadi terlena. Ini Bapak dan Saudara, beliau itu sangat kuat maqam syahadahnya, kepengen kepada Allah agar ditutupi. Fakirani, maka dikatakan kepada saya, kata Syekh Abi Hasan Asyadzili, maka ada suara yang berkata kepada saya, lau sa'altahu bima sa'alahu Musa, seandainya kamu memohon kepada Allah sebagaimana permohonan yang dilakukan oleh Musa kepadanya, kalimuhu, Musa yang menjadi orang yang berdialog kepada Allah, wa Isa ruhuhu, dan seandainya kamu mohon sesuatu kepada Allah sebagaimana permohonan dilakukan oleh Isa yang menjadi ruhnya Allah, wa Muhammadun habibuhu wa safiyuhu, dan seandainya kamu minta kepada Allah sebagaimana permohonan yang diminta oleh Muhammad sebagai kekasih dan pilihannya sallallahu alaihi wasallam, lam yaf'al, jangan kamu lakukan, jangan minta kayak begitu. Tapi mintalah, walakin tetapi salhu, mintalah kepada Allah ayyuqawwiyaka, agar Allah tambah menguatkan musyahadahmu. Jangan ditutupin, tapi minta mungkin dikuatkan. Fasa'altuhu, maka saya mohon kepada Allah, mohon agar Allah menguatkan musyahadah saya. Faqawwani, maka Allah kemudian menguatkan musyahadah saya. Dia semakin kuat musyahadahnya kepada Allah, jadi semakin mantap hatinya, tercerahkan hatinya, dia tidak lagi melihat apa-apa kecuali dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah ini mungkin yang sampai muncul manunggaling kaula Gusti. Jadi melihat apa saja yang dia lihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang dia lihat hakikat, bukan lagi nikmat tapi hakikat. Ngelihat perempuan cakep, yang diingat Allah. Masya Allah, perempuan cakep banget. Bagaimana yang ciptain kalau makhluknya kayak begini? Tuh ngelihat orang kaya, super kaya, ya, kayak pemain bola tuh, Lamine Yamal, wah duitnya banyak banget tuh. Nah, kalau tukang cukurnya aja naik mobil pakai Rolls Royce, bagaimana dia? Tukang cukurnya naik mobil Rolls Royce. Tukang cukur, kalau kita itu kan cukur keliling tuh, ya begitu aja pakai sepeda.
Itu kan cukurnya mobilnya keren banget. Itu bagaimana dia? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat, maha memiliki segalanya. Dalam hadis itu kan diterangkan bahwasanya kekayaan makhluk seluruh dunia dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala ibarat jarum yang dicelupkan ke air laut kemudian diangkat. Di ujung jarum itu ada air. Itulah pundi-pundi kekayaan makhluk sedunia. Sisanya air seablak-ablak, itulah kekayaan Allah. Itu kalau jarum kekecilan dah, tangan kita dah. Tangan kita celupin ke laut, angkat itu ada air di sini. Kan gedean dikit dibanding jarum. Itulah kekayaan makhluk. Sisanya air selautan, itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang hatinya musyahadahnya kuat itu ngelihat orang kaya, Masya Allah, betapa Allah kayanya. Lah makhluknya aja kaya begini kayanya, bagaimana Allah? Itu begitu. Orang yang musyahadah artinya dia tidak lagi tertarik kepada siapapun, tidak lagi tertarik. Kenapa? Itu dibandingkan dengan Allah sang pemilik ini tidak ada apa-apanya. Nah, fa'alul fahmi akhadhu 'anillahi wa tawakkalu 'alaihi fakanu bima'unatihi lahum fakafahum ma ahammahum wa sarfa anhum ma aghammahum washtaghalu mimma amarhum amma dhamina lahum ilman minhum bi annahu la yakilhum illa ghairuhu wa la yamnu min fadlihi fadakhalu fir rahati wa waqafu fi jannati taslim wa ladzati tafwid. Fakanu fa ahlul fahmi, maka orang-orang yang memiliki pemahaman, ahlul fahmi, orang-orang yang memiliki pemahaman. Siapa? Yaitu orang yang musyahadah. Orang yang memiliki pemahaman artinya orang yang musyahadah, melihat segala sesuatu yang diingat adalah Allah. Melihat fenomena itu lihat Allah. Bagaimana mungkin tanah yang keras kok bisa jadi lembek, bangunan di atasnya dilesep ke bawah semuanya. Itu bagaimana ceritanya bisa kayak begitu? Nah, itu kalau bukan kekuatan dahsyat yang menimbulkan itu Allah, itu nggak mungkin. Nah, dilihat itu semua kembalikannya kepada Allah. Meskipun secara ilmu pengetahuan itu ada sabab musababnya, tapi sabab itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana panasnya abu atau asap awan panas Gunung Merapi yang menggumpal seperti kata orang Jawa wedhus gembel, itu begitu terkena apa yang dilewati langsung terbakar. Pohon yang hijau basah kebakar. Itu betapa dahsyatnya. Itu api dunia yang sudah 3.000 tahun direndam di api, di air. Bagaimana panasnya dahsyat api neraka. Nah, itu sampai-sampai itu saya pernah lihat ada video penelitian kawah Merapi itu dilemparin sampah. Jadi sampah belum nyampe ke kawah udah terbakar habis. Terbakar habis tuh, sampai ke bawah tuh udah tinggal abunya doang. Nah, seandainya saya berpikir begini, seandainya sampah di Bantar Gebang, bawa aja ke sana ke kawah Merapi, lemparin, habis kita tuh. Agak susah orang DKI. Sekarang kan kita suruh ngumpulin sampah milah-milah. Tuh sampah di Bantar Gebang bawa ke kawah Merapi, lemparin semua, habis tuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu hasil pembakarannya itu bisa merusak lapisan ozon. Tuh, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Kita nggak pernah berpikir ke situ. Makanya di sini di Jakarta udah nggak boleh ada orang bakar sampah karena bahaya.
Kalau udah dibakar dengan bensin, CO2, racun semuanya tuh. Tambah lagi udah kita diracuni pakai bensin, racuni lagi pakai rokok. Double tuh paru-paru. Kena asap rokok, kena asap gas beracun CO2, kendaraan bermotor. Masya Allah, luar biasanya. Hidup perokok. Merokoklah selama masih hidup. Jangan takut mati selama masih ada korek. Mati ada korek, hidup lagi. Nah, ini orang yang ahli pemahaman, orang yang musyahadanya kuat. Akhadhu anillahi, mereka mengambil hikmah dari Allah. Wa tawakkalu alaihi, dan mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah. Bapak hadirin saudara, berserah diri ini tingkatannya macam-macam. Kalau orang model kita, tawakalnya kita itu ya berusaha sekuat tenaga, hasilnya serahkan kepada Allah. Untuk modelan kita, tawakal itu bukan berarti diem aja, gak usah kemana-mana. Itu bukan makom kita. Tetap kita harus berusaha sekuat tenaga, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau bagus bersyukur, kalau tidak bagus bersabar. Lah kalau orang-orang yang makomnya musyahadah, tawakalnya emang bener-bener kagak ngapa-ngapain. Seperti Ibrahim bin Adham, itu anak orang kaya. Ketika dia itu sedang berburu binatang di hutan, dan namanya anak raja dikawal. Lapar, pengawalnya suruh gelar suprohnya itu, saya mau makan siang. Udah disiapkan hidangan, roti lagi dia pegang mau dimakan, disamber burung gagak, dibawa terbang. Yang anak raja marah, kurang ngajar di burung, kejar, dia kejar, naik turun gunung, sampai di lembah itu burung gagak turun, berhenti di dada seseorang yang penuh dengan luka-luka, tangannya, kakinya, badannya diikat. Itu burung, roti pakai mulutnya disuapin. Itu orang disuapin. Ibrahim bin Adham kaget. Dia turun, diangkat, dilepas, ditanya, ente siapa? Saya ini pengusaha. Saya dibegal, ya dilukai, harta saya habis dibawa. Dipikir saya sudah mati, ada dibuang ke jurang ini. Tetapi Allah Subhanahu sayang kepada saya. Burung gagak itulah yang memberi saya makan tiap pagi dan sore. Itu burung gagak. Dari situ Ibrahim bin Adham langsung semua budaknya dia merdekakan, semua kudanya dia jalan ke Mekah, jalan kaki, enggak pakai naik kendaraan. Sampai itu model tawakalnya beliau. Kalau kita nggak kena begitu. Udah dari Indonesia mau ke Mekah jalan kaki, bekal kagak apa kagak, bisa nyampe? Ya tahu. Kalau mungkin bosan naik sepeda masih mungkin naik sepeda. Dia punya paspor, izin, nah, bisa jadi. Tapi kalau jalan kaki enggak bekal apa-apa, nah, kayaknya sulit. Nah, itu tawakalnya mereka ini. Jadi jangan disamakan tawakalnya para auliaillah dengan kita. Itu jelas beda kelasnya. Fakanu bimu'awanatihim, fakanu maka mereka bimu'awanatihim ada dalam pertolongan Allah. Bi'awatihi lahum, dalam pertolongan Allah untuk mereka. Fakafahum ma'ahamahum, fakafahum maka Allah mencukupi mereka ma'ahamahum sesuatu yang membingungkan mereka. Wa sarafa anhum, dan Allah memalingkan dari mereka ma'aghammahum yang membingungkan mereka, yang bikin susah Allah singkirkan, yang bikin mereka sedih Allah palingkan. Washtaghalu bima amarahum, dan mereka menyibukkan diri terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Amma dhamina lahum, dari sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka itu tidak lagi
hatinya memikirkan bagaimana nanti anak-anak saya, bagaimana nanti kehidupan mereka. Saya ini duitnya habis buat ini, buat itu, buat ini, buat kegiatan. Bagaimana nanti mereka? Enggak lagi pusing. Kenapa? Itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita punya anak, pasti rezeki anak kita tuh ada. Jangan pernah takut. Itu pasti ada. Kenapa? Ini Allah sudah jamin. Jadi hatinya sibuk untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, melayani perintah Allah apa? Yang Allah cegah itu apa? Itu dikerjain semua. Enggak lagi mikir. Kan orang sekarang makanya pada korupsi banyak itu kenapa? Ya karena takut. Nanti kalau saya pensiun, saya nggak punya apa-apa, bagaimana nanti anak-anak saya? Mereka berumah tangga, belum punya rumah, bagaimana? Itu karena ketakutan-ketakutan itu. Nah, orang-orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu-begitu Allah singkirin. Kenapa? Ilman minhum bi annahu la yakil ila ghairihi. Kenapa? Karena mereka memiliki pengetahuan bi annahu, bahwa sesungguhnya Allah la yakil ila ghairihi, tidak akan menyerahkan mereka kepada selainnya. Tuh. Wala yamna'u min fadlihi, dan Allah tidak akan mencegah mereka dari anugerahnya. Jadi anugerah kesehatan, rezeki, harta itu pasti Allah akan kasih. Jangan pernah takut. Fadakhalu fir rahati, maka mereka masuk ke dalam rahah, kenyamanan, kedamaian. Wa waqafu fi jannati taslim, dan mereka tinggal di surga yang penuh keselamatan. Wala dzati tafwid, dan kelezatan berserah diri kepada Allah. Farafa Allah bidzalika miqdarahum wa kamala amwarahum, maka Allah angkat derajat mereka dan sempurnakan cahaya mereka disebabkan karena hal itu. Wa'lam rahimakallahu anna lima haitsu ma taqarrara wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak dan Saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Nabi kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fih. Hamdan yafi na'amika bimazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli halin. Na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina istami'ul qawla fattabi'na ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.